video conference pada saat ini. Yang saya hormati seluruh peserta video conference yang berbahagia yang bisa hadir pada kesempatan kali ini. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya dengan limpahan rahmatnya kita pada hari ini bisa bertemu, walaupun pertemuannya dibatasi oleh jarak. Berkaitan dengan tersebut, saya juga memberikan satu gambaran bahwa teknologi informasi ini adalah salah satu teknologi yang bisa mengatasi perbedaan waktu dan jarak di dalam kita berkomunikasi. Sebagaimana kita ketahui, perkembangan teknologi informasi khususnya, terutama melalui media internet, sangat pesat sekali. Artinya dari ke waktu banyak sekali perubahan, dinamikanya, sehingga kita harus ikut selalu berkembang atau mengikuti perkembangan tersebut. Pada hari ini Bapak Ibu sekalian, di lingkungan pendidikan kita bisa berkumpul dalam ruang ini, salah satunya memanfaatkan kemajuan teknologi tersebut. Artinya Kabupaten Kota Waringin Barat di sektor pendidikannya sudah barangkali dapat kita katakan walaupun mengawalinya untuk memanfaatkan teknologi informatika khususnya media internet ini untuk kemajuan-kemajuan di dalam bidang pendidikan. Bapak Ketua GRI, Bapak-Bapak penggagas, dan seluruh peserta yang berbahagia, perkembangan teknologi informatika ini khususnya media internet ini tidak bisa kita nafikan. Namun juga kita berharap bahwa kita tidak perlu terlalu mencemaskan perkembangan yang begitu pesat dan luar biasa ini di sektor informatika atau teknologi ini, tapi bagaimana yang kita harapkan kita bisa memanfaatkan perkembangan teknologi ini untuk hal-hal yang baik, untuk kebaikan, untuk kemanfaatan, terutama pada sektor yang kita geluti sehari-hari, yaitu di sektor pendidikan. Saya hari ini terus terang sebagai Kepala Dinas berbangga dan menyambut baik gagasan-gagasan positif yang dilakukan oleh beberapa orang ini melalui organisasi kita PGRI, sehingga kemajuan teknologi yang kita rasakan pelan-pelan atau kita mulai bisa kita manfaatkan sebaik mungkin untuk di sektor pendidikan. Sebagaimana hari ini kita melakukan video conference, dan saya juga udah beberapa kali video conference, termasuk dengan Bapak Dirjen atau Kementerian. Hari ini temanya membuat video pembelajaran dari PowerPoint menggunakan Camtasia Studio. Sebagaimana informasi yang saya peroleh, Camtasia Studio ini adalah salah satu aplikasi perekam layar. Jadi kepada Bapak Ibu sekalian, saya mohon seluruh peserta dan termasuk kita bisa memanfaatkan kesempatan yang berharga ini, berbagi ilmunya dari kawan-kawan penggagas, sehingga kita harapkan ilmu menjadi pengetahuan ketika kita sebarluaskan, salah satunya melalui metode pembelajaran hari ini. Jadi saya berterima kasih, apresiasi, semakin banyak gagasan-gagasan positif dalam metode pembelajaran menyambut perkembangan teknologi informatika dan komunikasi ini, semakin baik untuk dunia pendidikan Kabupaten Kota Waringin Barat. Kita juga ketahui banyak aplikasi-aplikasi yang tersebar, terutama di untuk media sosial. Kalau kita boleh sebutkan, Facebook, Line, WhatsApp, dan lain-lain. Mudah-mudahan apa yang tersebar menjadi pengetahuan bersama, khususnya untuk peserta didik kita, bisa kita arahkan kepada hal-hal yang positif. Sekali lagi, saya appreciate untuk gagasan ini, baik penggagas ataupun lembaga PGRI-nya, terima kasih atas
kesempatan saya diberikan untuk memberikan sambutan kepada seluruh peserta. Manfaatkan sebaik mungkin kesempatan yang cukup baik ini untuk memperoleh ilmu pengetahuan, karena ini adalah salah satu cara kita mengikuti perkembangan teknologi tersebut. Jadi teknologi boleh berkembang, teknologi harus pesat berkembang, dinamikanya ada. Saya harapkan kita di dunia pendidikan harus selalu bisa mengikuti perkembangan tersebut dengan cara memanfaatkan teknologi itu untuk kepentingan di dunia pendidikan dan meminimalkan, harapan saya kepada peserta didik, untuk yang kurang bermanfaat, khususnya hanya media-media yang berkaitan dengan hiburan. Arahkan anak didik kita selalu mengawasi, semoga gagasan ini, apa yang dilakukan oleh Pak Sarip, apa yang dilakukan oleh Pak Hasbullah Jaini dan kawan-kawan, bisa ditiru, bisa dicontoh, supaya gagasan-gagasan ini dalam metode pembelajaran di Kobar akan semakin banyak, semakin berkembang untuk kemajuan pendidikan di Kabupaten Kobar yang kita cintai. Sekali lagi, selamat untuk melakukan pembelajaran atau penyebarluasan ilmu menjadi pengetahuan. Saya harapkan seluruh peserta dapat ikut hadir bersama-sama, dan saya akhiri dengan salam sehat. Mari kita jaga kesehatan kita di tengah pandemi COVID-19 ini dengan mengikuti protokol kesehatan yang ada di dunia pendidikan, dan kita selalu bersemangat walaupun di tengah kondisi yang kurang baik ini, namun dunia pendidikan di Kobar bisa untuk tetap eksis, memajukan masyarakat, memajukan anak didik untuk kepentingan dunia pendidikan, kepentingan generasi yang akan datang. Sekali lagi terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf ada kata-kata saya yang kurang pas. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kota Waringin Barat yang telah memberikan arahan sekaligus memotivasi kita agar terus berkarya. Bapak Ibu, selanjutnya akan kita dengarkan sambutan dari Ketua PGRI Kabupaten Kota Waringin Barat kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Baturaji. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Kadis Dikbud Kabupaten Kota Waringin Barat, Bapak narasumber Pikon pada hari ini yaitu Bapak Sarip Yunata ST dan Bapak moderator Pak Hasbullah Jaini, serta Bapak Ibu guru di mana saja berada yang mengikuti kegiatan Pikon pada saat pagi hari ini. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat, dan alhamdulillah kita juga punya kesempatan untuk mengikuti video konferensi pada pagi hari ini yang digagas oleh teman-teman dari pengurus inti PGRI Kabupaten Kota Waringin Barat. Oleh karena itu patut kita berbangga dan bersyukur bahwa di musim pandemi COVID-19 ini kita masih bisa diberikan kesempatan untuk mengikuti kegiatan yang bermanfaat ini. Oleh karena itu, sekali lagi saya atas nama pengurus PGRI Kabupaten Kota Waringin Barat menyampaikan ucapan terima kasih pada teman-teman yang sudah menggagas ini, agar kegiatan kita ini selalu bermanfaat dalam kita menambah ilmu pengetahuan, di mana pada hari ini kita bersama-sama untuk mengikuti pembuatan video pembelajaran dari PowerPoint menggunakan Camtasia Studio. Nah, oleh karena itu mari kita ikuti bersama-sama apa yang disampaikan oleh Pak Sarip pada pagi hari ini, semoga ini bermanfaat. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Kepala Dinas yang bersedia ikut bergabung di dalam kegiatan pagi hari ini,
kemudian kepada narasumber dan juga kepada teman-teman pengurus PGRI yang ada yang tergabung di dalam konferensi video ini. Terima kasih. Akhirnya billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua PGRI yang telah memberikan sambutan. Selanjutnya Bapak Ibu, kita langsung saja mengikuti materi yang akan disampaikan oleh narasumber kita Bapak Sarip Pinata. Perlu kami sampaikan, beliau ini merupakan praktisi IT, khususnya di Kalimantan Tengah. Banyak karya beliau, terutama di bidang pendidikan, termasuk website yang kami gunakan di sekolah kami, adalah hasil karya beliau. Untuk itu, kepada Pak Sarip Pinata, ST, kami persilakan. Mohon izin Pak Moderator, saya mungkin bergeser ke kegiatan lain. Selamat melanjutkan Fitcom-nya ya. Ya, terima kasih Pak. Ya, atas kehadirannya. Terima kasih. Suaranya Pak Sarip. Suaranya belum ada. Ya. Baik, terima kasih kepada moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Video conference pada pagi hari ini, sebelum kita mulai, selalu kita ucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan hidayahnya, karena kita masih bisa bersua dengan melalui jalan maya ini, namun kita tetap bisa berbagi. Pada Bapak Kadis, kemudian Bapak Ketua PGRI Kebar, beserta jajaran, saya terima kasih diberikan kesempatan untuk berbagi di kesempatan hari ini. Pada Pak Husbullah Jaini juga sebagai moderator. Bapak Ibu sekalian, ini adalah pikon pertama dari PGRI Kota Waringin Barat, supaya kita tahu bahwa PGRI Kota Waringin Barat sangat peduli dengan kondisi saat ini, dan mungkin ini adalah salah satu jalan kepedulian PGRI Kota Waringin Barat untuk berbagi. Jadi kapan lagi kita bisa berbagi dari Kota Waringin Barat. Saya terima kasih atas persetujuan dan dukungan dari Pak Ketua dan beserta jajaran terhadap kegiatan hari ini. Tak lengkap rasanya kalau kita sebagai anggota PGRI tidak menyebutkan yel-yel di kesempatan pagi hari ini. Biar saya mulai terlebih dulu. Yang pertama adalah hidup guru, hidup PGRI, solidaritas, yes. Baik, Bapak Ibu guru sekalian, kita lihat Matikan Pak. Tekan aja Pak. Suaranya matikan. Mulai ya Mas. Lainnya matikan. Bapak Ibu sekalian, kita akan membuat media pembelajaran basis video presentasi, ya. Di mana kita tahu bahwa video pembelajaran basis berbasis video presentasi. Kelas berbagi via Pikon PGRI Kota Waringin Barat 15 April 2020. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebelum saya mulai, izinkan saya memperkenalkan diri dulu. Saya biasanya bekerja di SMK Muhammadiyah Pangkalan Bun sebagai guru multimedia. Kemudian di organisasi saya sebagai Wakil Sekretaris PGRI Kota Waringin Barat. Bapak Ibu sekalian, seperti yang kita ketahui bahwa video pembelajaran itu didominasi oleh materi TIK dalam format tutorial. Itu sangat banyak kita temukan, bahkan
tidak bisa dihitung lagi jumlahnya. Kita bisa cari itu dari YouTube atau hasil olahan kawan-kawan menggunakan ponsel atau menggunakan smartphone yang kemudian dibagikan. Itu merupakan video pembelajaran yang umum kita temukan. Makanya jangan heran jika video pembelajaran itu didominasi oleh materi-materi tentang TIK dalam format tutorial. Nah, bagaimana dengan video pembelajaran yang sifatnya presentasi? Ya, artinya menampilkan sebuah tayangan yang nantinya dijelaskan oleh pemilik tayangan tersebut. Apakah bisa? Ya, jawabannya sangat bisa. Dengan kondisi saat ini sangat bisa. Dan kemudian untuk siapakah video pembelajaran berbasis presentasi ini? Video pembelajaran berbasis presentasi ini memang cocoknya adalah untuk guru yang materinya didominasi oleh pengetahuan. Jadi memang didominasi oleh guru yang ingin menyampaikan pengetahuan-pengetahuan tertentu kepada peserta didik. Makanya video pembelajaran presentasi ini sangat cocok. Alatnya apa? Nah, alatnya apa? Itu PowerPoint pasti. Ya, kita berharap bahwa kita semua sudah memiliki kemampuan dalam memanfaatkan PowerPoint. Bapak Ibu sekalian, para peserta PIKON, perlu kita ingatkan bahwa PowerPoint itu bukan perkara tampilnya bagus atau tidak. Ini yang sering saya dapatkan. PowerPoint itu tidak perlu bagus, tidak perlu banyak animasi, tidak perlu banyak embel-embel yang gerak-gerak, tidak perlu. Justru itu akan menyebabkan PowerPoint itu jadi tidak fokus. Jadi kita buat sederhana mungkin, kita buat PowerPoint itu isinya poin-poin penting saja yang nanti akan disampaikan. Penjelasannya nanti akan disampaikan melalui presentasi kita yang direkam menggunakan aplikasi tertentu. Selain PowerPoint, Bapak Ibu bisa memanfaatkan Google Slide. Jadi kalau misalnya PowerPoint-nya tidak ada di laptop, bisa menggunakan Google Slide. Ya, Google Slide ini adalah sebuah aplikasi milik Google, gratis, bisa digunakan untuk membuat presentasi. Seperti yang Bapak Ibu sekalian perhatikan di layarnya masing-masing, bahwa saya membuat slide ini menggunakan Google Slide. Jadi saya tidak menggunakan PowerPoint. Kenapa seperti itu? Karena PowerPoint di laptop saya belum terinstall. Jadi saya menggunakan Google Slide. Namun tentunya kalau menggunakan Google Slide, kita harus terkoneksi dengan internet tentunya. Nah, setelah menggunakan membuat presentasinya, menggunakan PowerPoint ataupun Google Slide, baru setelah itu kita rekam. Ya, seperti yang disampaikan Pak Kadis tadi, bahwa aplikasi yang digunakan adalah aplikasi perekam layar. Dan itu memang benar, kita menggunakan perekam layar. Nah, dalam materi ini saya berbagi dua software atau dua aplikasi, yaitu Screenomatic dan Camtasia. Jadi dua software ini memang bisa kita gunakan untuk membuat video pembelajaran presentasi. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah yang pertama, siapkan dulu presentasinya. Artinya siapkan dulu bahan PowerPoint-nya atau Google Slide-nya, dan kemudian direkam. Nanti di materi PIKON inilah saya akan banyak lebih kepada bagaimana cara memanfaatkan perekam layarnya. Jadi bukan kepada PowerPoint-nya. Nanti mungkin kalau Bapak Ibu merasa, oh saya belum bisa PowerPoint, silakan usul ke PGRI Kota Waringin Barat membuka kelas-kelas daring seperti ini. Kita punya banyak guru-guru yang bisa sharing Bapak Ibu, jadi jangan khawatir. Yang penting Bapak Ibu guru mau aja ikut, insya Allah dari PGRI Kota Waringin Barat akan selalu mendukung kegiatan tersebut, tentunya dengan restu dari Pak Ketua PGRI Kota Waringin Barat. Nah, setelah kita mendapatkan atau membuat presentasi menggunakan PowerPoint dan juga Google Slide, maka selanjutnya tentunya kita melaksanakan presentasi dan direkam. Ya, nah alat perekamnya dalam hal ini saya hanya menggunakan dua software saja yang menurut hemat saya paling ideal untuk digunakan. Nah, perangkat lunak perekam aktivitas layarnya ada dua Bapak Ibu sekalian para peserta PIKON.
Yang pertama adalah Camtasia, ya. Yang pertama adalah Camtasia, yang kedua adalah Screen-O-Matic. Apa perbedaan dari dua aplikasi ini? Yang pertama adalah jika kita menggunakan Camtasia, maka softwarenya atau aplikasinya atau perangkat lunaknya harus diinstal. Ya, jadi harus terpasang dulu di komputer atau laptop Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, Camtasia ini membutuhkan spesifikasi yang ideal. Jadi memang karena ini sifatnya adalah video, maka nanti rekaman kita itu tentu dalam bentuk format video yang memang dominan sangat membutuhkan kinerja komputer yang tinggi, sehingga spesifikasi laptop atau komputernya yang bisa digunakan adalah yang ideal. Selanjutnya adalah Camtasia ini harus kita sama-sama ketahui bahwa dia adalah merupakan aplikasi berbayar. Walaupun ada cara-cara di belakang layar yang bisa digunakan supaya aplikasi ini bisa digunakan atau dimanfaatkan. Nah, yang kedua Bapak Ibu sekalian, para peserta Pikon di kesempatan hari ini, aplikasinya bernama Screen-O-Matic. Screen-O-Matic ini sebuah software canggih menurut pendapat saya, karena software canggih ini tidak perlu diinstal. Jadi tidak perlu diinstal dan dia tidak membutuhkan spesifikasi laptop atau komputer tertentu. Ya, beda dengan Camtasia tadi yang ada kebutuhan. Jadi harus seperti ini, seperti itu, ada ada semacam syarat ya. Tapi kalau Screen-O-Matic ini tidak ada syarat. Hanya saja dia wajib terkoneksi ke internet. Jadi aplikasi ini jalan jika dia terkoneksi dengan internet. Aplikasi ini sama dengan Camtasia, yaitu aplikasi yang berbayar. Nah, aplikasi yang berbayar juga. Bedanya apa Bapak Ibu sekalian, para peserta? Untuk Camtasia, aplikasi berbayarnya itu aplikasinya yang dijual secara utuh kepada kita sebagai pembeli. Beda dengan Screen-O-Matic. Screen-O-Matic itu adalah aplikasi berbayar juga, tetapi yang dia sifatnya langganan. Langganan ini artinya kita berbayar bulanan atau tahunan. Nah, aplikasi bulanan atau tahunannya itu cukup murah ya, sekitar $1,6 per bulan. Bagaimana kalau misalnya kita tidak ingin berbayar? Artinya tidak ingin berlangganan, ya bisa ada pilihan kita memanfaatkan versi gratisnya. Jadi Screen-O-Matic juga memberikan versi gratisnya. Versi gratisnya itu diberikan kepada kita